warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang statistik ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat yang namanya diagram ya, ataupun tabel hasil survei, kemudian tingkat perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia, kemudian elektabilitas sebuah partai, hasil survei kan gitu ya, kemudian quick count dan lain sebagainya. Itu kan semuanya ada yang berbentuk tabel ataupun diagram. Nah, semua itu adalah hasil dari pengolahan statistik. Karena statistik itu adalah yang pertama berupa kumpulan angka-angka yang dituangkan dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian yang kedua yaitu merupakan representasi dari sebuah informasi ya. Jadi cukup aja hanya menampilkan tabel dan diagram, dan semuanya itu adalah rangkuman dari sebuah informasi tersebut ya. Misalnya katakan tadi ya tentang elektabilitas sebuah partai atau hasil survei ya, hasil survei, kemudian quick count, kemudian kalau BPS yaitu Badan Pusat Statistik, itu kalau mensensus penduduk, bagaimana tuh jumlah penduduk di Indonesia dan sebagainya, pendapatan per kapita Indonesia berapa dan lain sebagainya. Itu cuma dituangkan dalam statistik. Jadi pertama itu berupa diagram, dan diagram tersebut sudah merepresentasikan sebuah informasi yang dituangkan gitu. Statistik ialah sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau daftar yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi menggambarkannya atau merepresentasikan suatu persoalan. Statistik dapat diartikan sebagai alat untuk analisis, alat untuk membuat keputusan. Apalagi dalam penelitian pendidikan gitu. Menganalisis sebuah persoalan ataupun sebuah masalah terhadap sebuah hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya. Misalnya pengaruh metode Quranuna atau kisah Qurani terhadap prestasi belajar siswa atau lain sebagainya, itu dalam dunia penelitian pendidikannya. Kemudian statistik yang dikaitkan dengan metode ilmiah disebut dengan statistika. Jadi statistika ialah metode ilmiah yang mempelajari tentang pengumpulan, penyajian, pengolahan, penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Nama statistik bergantung pada masalah yang dijelaskan oleh statistik itu sendiri. Yang pertama ada statistik pendidikan, kedua ada statistik ekonomi, yang ketiga ada statistik kependudukan. Itu tadi ya, ada statistik, ada BPS di sini, Badan Pusat Statistik di sana. Kemudian ada statistik produksi. Ciri khas statistik yaitu bekerja dengan angka, yaitu data kuantitatif. Kemudian angka statistik sebagai nilai, yaitu data kualitatif. Jadi angka ada dua, ada yang berupa jumlah, ada yang berupa nilai. Kalau yang berupa jumlah itu disebut data kuantitatif, yang berupa nilai itu data kualitatif. Nilai itu bukan hanya skor aja ya, nilai itu adalah sebuah hal yang berharga begitu, nilai itu yang menjadi esensial dalam sebuah hal, dalam sesuatu gitu, esensi. Nah, statistik bersifat objektif ya, tidak subjektif. Kalau subjektif kan menurut pribadi aja. Kalau objektif itu sesuai dengan objeknya, benar sesuai dengan objeknya. Statistik bersifat universal atau menyeluruh ya. Tidak sebagian atau beberapa aja, tapi bersifat universal atau menyeluruh. Statistik pendidikan yaitu
berguna untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan atau menafsirkan sekumpulan data yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kata statistik juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Misalnya, rata-rata tinggi badan santri Madrasah Ibtidaiyah adalah 140 cm. Kemudian, 80% mahasiswa yang mengikuti perkuliahan statistik pendidikan berasal dari Kota Garut. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu korban kecelakaan pesawat terbang kebanyakan diakibatkan karena ketidaklaikan pesawat yang dipakai. Itu statistik itu ya. Jadi merupakan sebuah ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan representasi dari data itu sendiri. Peranan statistik dalam penelitian, ya, kita akan membahas ini. Yang pertama yaitu alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Jadi ada sampel, ada populasi. Kalau sampel adalah suatu besaran yang dihitung ya dari sebuah populasi itu sendiri. Misalnya populasi kelasnya itu di sebuah sekolah X yaitu ada 6 kelas, maka kita akan mengambil sampel penelitian yaitu 2 misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dengan demikian jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Teknik. Nah, ini nih peranan statistik yang kedua yaitu teknik-teknik untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Ketiga, alat untuk menguji data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Fungsi statistik. Ya, fungsi statistik diantaranya yaitu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Tanpa adanya statistik, data menjadi kabur dan tidak jelas. Misalnya tadi ya ada gambar-gambar, tabel gitu ya, diagram batang apa berupa kurva ataupun apa, bukan banyak ya. Sebagai dalam aplikasi SPS itu kan banyak. Kemudian kedua, menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti dalam bentuk tabel ya, tadi sudah disebutkan ya, diagram, rata-rata, presentasi, dan sebagainya. Ketiga, merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Keempat, memperluas pengalaman individu dengan cara mempelajari kesimpulan berdasarkan penilaian lain. Kelima, mengukur besaran atau suatu gejala. Yang keenam yaitu dapat menentukan hubungan sebab akibat. Dapat menentukan sebab pokok suatu gejala yang selanjutnya digunakan untuk mengadakan prediksi. Penggunaan statistik. Hampir semua disiplin ilmu pengetahuan menggunakan metode statistik dalam ruang lingkup ilmunya. Mulai ilmu matematika, fisika, kimia lah, dan sebagainya ya, ekonomi, politik juga itu. Pendudukan juga itu kan ada statistik semuanya. Statistik digunakan untuk membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang diteliti. Kedua, untuk membaca data yang telah dikumpul sehingga ia dapat mengambil keputusan. Jadi dibaca ya, data output statistik dalam SPSS itu dibaca, dianalisis. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok satu dengan yang lainnya atas objek yang diteliti, atau ada uji korelasi ya, jadi regresi dan sebagainya. Keempat yaitu untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kelima, dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Ya, ada prediksi bisa aja misalnya metode pembelajaran A itu masih akan bisa bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang setelah sebelumnya diteliti ya, sebelumnya diteliti bahwa efektif.
metode pembelajaran A itu, maka kedepannya pasti akan bermanfaat untuk masa depan gitu, atau masa yang akan datang. Keenam yaitu untuk melakukan interpretasi atau tafsiran atas data yang terkumpul. Itu kegunaan statistik. Kemudian statistik terapan menekankan pada bagaimana pengolahan data menggunakan SPSS dan software pengolahan data lainnya. Statistik terapan yang biasanya dilakukan oleh peneliti baik untuk dunia pendidikan maupun non pendidikan biasanya menggunakan SPSS. Silahkan ya di download. SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan suatu program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan tepat menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan. Pendekatan statistik yang pertama ada statistik deskriptif, kedua ada statistik inferensi. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi. Jadi statistik deskriptif itu deskripsi, hanya sebuah gambaran aja ya, tidak membuat sebuah kesimpulan yang lebih khusus, tapi bersifat umum. Itu deskripsi atau gambaran aja. Dan statistik inferensi yaitu statistik yang menyediakan cara yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Jadi kalau statistik inferensi itu bisa menyimpulkan atau menarik sebuah kesimpulan dari sebuah data yang diolah. Kemudian tingkat pekerjaan statistik deskriptif ya. Tingkat pekerjaan statistik deskriptif yang pertama yaitu menghimpun, yang kedua menyusun atau mengatur, ketiga mengolah, keempat menyajikan, dan yang terakhir itu menganalisis data. Kemudian tingkat pekerjaan statistik inferensi yang pertama yaitu penarikan kesimpulan atau conclusion, keempat penyusunan dan pembuatan dugaan atau prediction, ketiga naksiran atau pendekatan atau estimation. Peneliti harus lebih dahulu mempelajari statistik deskriptif untuk dapat memahami statistik inferensial. Statistik inferensi atau induktif berusaha untuk membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, ramalan, dan pengambilan keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum.